Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di kuliah online matrikulasi keperawatan gruntik. Pada saat ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan lansia dengan gangguan mobilisasi. Di dalam membuat asuhan keperawatan lansia dengan gangguan mobilisasi, perlu dilakukan proses asuhan keperawatan. Proses asuhan keperawatan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan intervensi, yang keempat pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Itu ada 5 tahap proses asuhan keperawatan yang bisa dilakukan kepada lansia dengan gangguan mobilisasi. Pengertian mobilitas. Mobilitas adalah rangkaian gerakan yang terintegrasi antara sistem muskuloskeletal dan sistem pernapasan. Mobilitas atau mobilisasi merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dalam rangka mempertahankan kesehatannya. Itu adalah pengertian dari mobilitas. Jadi di dalam pengertian ini ada hal yang saling terkait antara sistem muskuloskeletal dan sistem persarafan. Selanjutnya, teori tentang jenis mobilisasi. Jadi, untuk membuat asuhan keperawatan lansia dengan gangguan mobilisasi, kita perlu membuat teori dulu terkait dengan mobilisasi itu sendiri. Saat ini kita akan belajar tentang jenis mobilisasi. Berdasarkan jenisnya, menurut Hidayat tahun 2012, mobilisasi terbagi atas 2 jenis, yaitu 1. Mobilisasi penuh, merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dan mampu bergerak secara bebas tanpa adanya gangguan pada bagian tubuh. 2. Mobilisasi sebagian adalah ketidakmampuan seseorang untuk bergerak secara bebas dan aktif karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Faktor yang berkaitan dengan mobilisasi. Faktor yang berkaitan dengan mobilisasi antara lain 1. Sistem neuromuskular atau sistem otot dan saraf. Kemudian yang kedua, gaya hidup. 3. Ketidakmampuan. 4. Tingkat energi. Kemudian yang kelima, tingkat perkembangan. Seperti pada bayi, sistem muskuloskeletal bayi bersifat fleksibel, ekstremitas lentur, dan persendian memiliki ROM yang lengkap. Kemudian yang kedua, batita. Kekakuan postur tampak berkurang. Garis pada tulang belakang servikal dan lumbar lebih nyata. Nah, ini tingkat perkembangan pada batita. Kemudian balita dan anak sekolah. Tulang-tulang panjang dan lengan pada tungkai tubuh atau tulang-tulang panjang pada lengan dan tungkai tubuh, otot, ligamen, dan tendon menjadi lebih kuat berakibat pada perkembangan postur dan peningkatan kekuatan otot. Nah, ini adalah beberapa tingkat perkembangan yang bisa terkait dengan mobilisasi. Masih tentang faktor yang berkaitan dengan mobilisasi. Setelah terjadi perkembangan pada balita dan anak sekolah, kemudian berkembang lagi menjadi remaja. Perkembangan otot meningkat di dada, lengan, bahu, dan tungkai atas. Selanjutnya menjadi
dewasa. Dewasa ini postur dan kesegarisan tubuh akan lebih baik. Dan yang berikutnya adalah perkembangan lansia, yaitu kehilangan progresif pada masa tulang total terjadi pada orang yang sudah tua. Nah, itu adalah faktor perkembangan yang bisa terkait dengan mobilisasi. Sehingga di sini tiap-tiap tahap atau tiap-tiap perkembangan itu akan ada perubahan mobilisasi yang terjadi. Perubahan fisiologis mobilitas fisik pada lansia. Ada beberapa perubahan fisiologis tentang mobilitas fisik pada lansia. Antara lain, 1. Perubahan muskular yang ditandai dengan menurunnya massa otot, kekuatan otot, dan lain-lain. 2. Perubahan skeletal ditandai dengan terjadinya kontraktur sendi maupun osteoartritis dan lain-lain. 3. Perubahan sistem integumen seperti penurunan elastisitas kulit, keriput di kulit, dan lain-lain. 3 hal tersebut bisa berkait dengan mobilitas fisik pada lansia. Sehingga apabila perawat melakukan asuhan keperawatan pada lansia, perlu mengkaji tentang kondisi 3 hal tersebut. Berikut ini adalah gambar tingkat perkembangan yang bisa terkait dengan mobilitas yang terjadi pada manusia. Dimulai dari bayi, batita, balita, kemudian menjadi anak sekolah, remaja, kemudian dewasa, dan berikutnya lansia. Sehingga di dalam tingkat perkembangan ini terjadi mobilitas yang berbeda antara tingkat perkembangan satu dengan yang lainnya. Masih tentang perubahan fisiologis mobilitas fisik pada lansia. Lansia bisa mengalami perubahan fisiologis, yaitu perubahan secara fisik dalam mobilitas yang pada keadaan tertentu bisa terjadi imobilisasi. Imobilisasi adalah suatu keadaan di mana individu mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerak fisik. Sehingga di dalam kondisi ini perlu bantuan dari orang lain untuk menunjang mobilitas fisiknya. Faktor yang berperan dalam pemicu imobilisasi yaitu 1. Penurunan fungsi muskuloskeletal. Artinya otot-otot menjadi atrofi, distrofi, atau cedera. Juga tulang bisa infeksi, fraktur, tumor, osteoporosis, atau osteomalasia. Kemudian sendi bisa artritis dan tumor, atau kombinasi struktur, yaitu kanker dan obat-obatan. 2. Perubahan fungsi neurologis yang bisa karena infeksi, tumor, trauma, obat-obatan, penyakit vaskular misalnya stroke, penyakit degeneratif seperti penyakit Parkinson, gangguan metabolik misalnya hiperglikemi, dan gangguan nutrisi. Itu beberapa faktor yang berperan dalam pemicu imobilisasi. Faktor yang berperan dalam imobilitas yang ketiga yaitu nyeri. Penyebabnya multiple dan bervariasi seperti penyakit kronis dan trauma. 4. Berkurangnya kemampuan kognitif seperti gangguan proses kognitif, contohnya demensia berat. Kemudian yang kelima, jatuh. Seperti efek fisik dari cedera atau fraktur, efek psikologisnya sindrom setelah jatuh. Kemudian yang keenam, perubahan hubungan sosial, faktor-faktor aktual. Misalnya, kehilangan pasangan, pindah jauh dari keluarga atau teman-teman. Faktor-faktor persepsi, misalnya perubahan pola pikir seperti depresi. 7. Aspek psikologis
ketidakberdayaan dalam belajar. Nah, ini hal-hal yang terkait juga menyebabkan terjadinya imobilitas. Ada beberapa masalah atau penyakit terkait mobilitas fisik pada lansia. Dampak dari imobilitas pada lansia bisa mempengaruhi tubuh seperti pada 1. Perubahan metabolisme tubuh, 2. Gangguan dalam kebutuhan nutrisi, 3. Perubahan kardiovaskuler, 4. Perubahan muskuloskeletal, 5. Perubahan kulit, 6. Perubahan eliminasi, buang air besar, buang air kecil, dan perubahan perilaku. Itu beberapa dampak dari imobilitas atau masalah yang terkait dengan mobilitas fisik pada lansia. Pengkajian pada lansia dengan gangguan mobilisasi. Pengkajian pada kebutuhan mobilisasi dan imobilisasi meliputi 1. Riwayat sekarang, 2. Penyakit terdahulu, 3. Kemampuan fungsi motorik, 4. Kemampuan mobilitas, 5. Kemampuan rentang gerak, 6. Kemampuan intoleransi aktivitas, 7. Kekuatan otot, 8. Gangguan koordinasi, dan 9. Perubahan psikologi. Itu beberapa hal yang perlu dikaji dalam kebutuhan mobilisasi. Di dalam pengkajian pada lansia dengan gangguan mobilisasi, perlu juga dicari informasi tentang tingkat aktivitas atau mobilitas. Ada beberapa kategori. Yang pertama, tingkat atau kategori 0, mampu merawat diri sendiri secara penuh atau mandiri. Kemudian tingkat 1, memerlukan penggunaan alat atau peralatan. Tingkat 2, memerlukan bantuan dan pengawasan orang lain. Tingkat 3, memerlukan bantuan dan pengawasan orang lain dan peralatan atau alat. Tingkat 4, semua tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan. Itu juga perlu dikaji di dalam lansia dengan gangguan mobilisasi. Setelah pengkajian dilakukan, maka data-data yang didapat itu perlu dimasukkan ke dalam format analisa data, seperti di dalam tabel berikut. Tabel tentang analisa data yang terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom data sign atau simptom yang berisi DSDO, data subjektif dan data objektif, dan kemudian kolom etiologi atau penyebab, dan selanjutnya adalah kolom problem atau masalah. Setelah data pengkajian dianalisa, kemudian tahap ASKEP yang kedua yaitu menegakkan diagnosa yang muncul pada lansia dengan gangguan mobilisasi. Perumusan diagnosa keperawatan itu memakai rumus problem, etiologi, sign atau simptom. Kemudian menurut teori disebutkan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada gangguan mobilisasi yaitu 1. Gangguan mobilitas fisik lansia S berhubungan dengan kerusakan neuromuskular ditandai dengan adanya fraktur pada tulang kaki kiri. Ini misalnya lansianya adalah bernama lansia S. Kemudian yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan mobilisasi dan gangguan kardiovaskuler. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan fraktur atau trauma. Yang keempat, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan keterbatasan mobilisasi. Dan yang kelima, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan keterbatasan mobilisasi. Itu beberapa diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada lansia dengan gangguan mobilisasi. Meskipun ada beberapa diagnosa lain yang bisa muncul lagi, tergantung kondisi dan hasil pengkajian yang kita dapatkan. Setelah melakukan penegakan diagnosa keperawatan pada lansia dengan gangguan mobilitas, kemudian tahap berikutnya adalah menyusun rencana intervensi.
dengan cara kita membuat tabel perencanaan yang di dalamnya ada kolom nomor, diagnosa keperawatan, kemudian NOC, Nursing Outcomes Classification, dan NIC, Nursing Intervention Classification. Berikut ini contoh pengisian tabel perencanaan. Ya, ini nomor 1. Dan kemudian diagnosa kekuatannya gangguan mobilitas fisik lansia AS berhubungan dengan kerusakan neuromuskular ditandai dengan adanya fraktur pada tulang kaki kiri. Kemudian NOC-nya setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, pasien atau klien diharapkan dapat meningkat secara ADLS. Dan ini ada kriteria hasilnya, dan NIC-nya adalah exercise therapy ambulation. Yaitu ini ada beberapa intervensi yang kita dapatkan dari buku atau sumber tentang diagnosa perawatan. Berikutnya tahap yang keempat dari ASKEP lansia dengan gangguan mobilisasi, yaitu kita melakukan implementasi keperawatan. Jadi setelah rencana dibuat, kemudian ditentukan intervensinya, maka seorang tenaga kesehatan atau perawat perlu mengimplementasikan atau melaksanakan rencana itu. Jadi rencananya dilaksanakan, memperhatikan tujuan yang sudah dibuat. Kemudian gunakan waktu dan tempat yang telah direncanakan. Jadi tempat intervensi dan waktu yang sudah direncanakan diperhatikan dan digunakan dengan baik. Kemudian dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan baik dengan menuliskan dalam catatan di kertas atau mendokumentasikan lewat rekaman audio atau video. Nah, itu ketika kita melakukan implementasi keperawatan. Ini adalah contoh gambar implementasi keperawatan terkait dengan lansia dengan gangguan mobilitas fisik. Jadi di dalam gambar ini lansia bisa diberi alat bantu jalan, bisa tongkat atau kursi roda sehingga bisa memudahkan lansia untuk mobilitas fisik kembali. Di dalam implementasi keperawatan, kita perlu mendokumentasikan yang sudah dilakukan ke dalam tabel yang ada kolom hari, tanggal, jam, kemudian nomor diagnosa, kemudian implementasi yang kita lakukan itu, serta tabel ada kolom evaluasi, yaitu terdiri dari subjektif, objektif, analisis, dan planning. Sehingga di dalam melakukan implementasi ada dokumentasi secara tertulis dengan tabel ini yang sering disebut dengan tabel catatan perkembangan. Ketika menuliskan analisis di dalam tabel evaluasi, kita perlu perhatikan bahwa penulisannya kalau misalnya memakai masalah, berarti nanti masalah apa disebutkan, misalnya masalah gangguan mobilitas fisik. Nah, itu disebutkan gangguan mobilitas fisiknya, teratasi atau belum, atau sebagian nanti disebutkan. Kemudian P, planning-nya. Planning-nya itu adalah perencanaan apabila masalah masih ada, atau masalah gangguan mobilitas fisik masih ada, perencanaan apa yang kita buat nanti dituliskan, misalnya perencanaan pemberian alat bantu jalan, dan sebagainya. Berikutnya tahap terakhir yaitu evaluasi keperawatan, yang mana di dalam melakukan evaluasi itu, kita dokumentasikan di dalam catatan perkembangan. Untuk membuat evaluasi, kita perlu menuliskan data yang isiannya adalah S itu data subjektif, O data objektif, A, analisis atau analisa masalah, P, planning atau rencana tindakan lanjutan. Di dalam melakukan evaluasi juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara hasil setelah tindakan atau setelah intervensi yang dilakukan itu dibandingkan dengan tujuan tindakan yang sudah dibuat. Apakah tujuan tindakan itu tercapai atau tidak, atau baru tercapai sebagian setelah dilakukan tindakan yang kita berikan kepada klien. Soal evaluasi.
Setelah mempelajari materi, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai nama, NIM, tanggal pengerjaan, lalu di-scan PDF, kemudian kirim ke email antoantara1212@gmail.com dan ke nomor WA dosen yang memberi materi. Soal 1. Apa arti dari mobilitas dalam materi ini? Soal 2. Tuliskan 7 faktor pemicu imobilisasi. Soal 3. Tuliskan 2 diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada lansia dengan gangguan mobilisasi. Demikian materi kuliah online yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.